Salam Sang Raja. Bab 91. Sebelum perayaan. Waktu berjalan dengan cepat. Suasana yang biasanya sepi seperti kota Chambord perlahan-lahan menjadi hidup. Dalam waktu kurang dari 4 hari, Raja Alexander Muda akan berusia 18 tahun dan dapat menerima penganugerahan Kaisar Zenith Empire dan secara resmi menduduki tahta dan menjadi Raja ke-8 dari Chambord City. Dalam 2 minggu terakhir, Chambord City telah melalui terlalu banyak hal, dan dalam proses itu, Alexander dengan luar biasa bangkit dari seorang idiot yang diejek menjadi raja sejati di dalam hati warga Chambord. Karena itu, seluruh negeri telah menanti-nantikan hari ini. Ketika waktu semakin dekat, semua orang dengan gembira mempersiapkan kenaikan raja. Apapun harus memberi jalan bagi upacara, dan bahkan dua pejabat militer raksasa Bas dan Brook yang sangat sibuk mengatasi reformasi militer dan politik yang akan datang juga meletakkan beban kerja yang berat dan mulai sepenuhnya fokus pada persiapan kenaikan Raja Alexander ke tahta. Sesuai dengan tradisi kota Chambord, lokasi upacara dipilih untuk berada di puncak gunung timur di dalam kota. 4 hari kemudian ketika sinar pertama matahari keemasan bersinar dari lautan awan akan menjadi momen ketika Alexander naik tahta. Meskipun Fei berulang kali mendesak agar upacara itu sederhana, masih ada sejumlah besar bahan yang digunakan untuk perayaan itu, dan mereka dibawa oleh aliran pekerja yang terus-menerus ke atas gunung. Semua orang berusaha, ingin mempersiapkan ini sebagai acara akbar Chambord City. Penampilan Alexander di masa lalu telah sepenuhnya memenangkan hati semua penghuni, dan sebagian besar orang lebih dari rela menerima aturan dari raja yang baik hati dari lubuk hati mereka. Semua pria dan wanita, tua dan muda, semuanya berjuang untuk menjadi yang pertama berkontribusi, orang-orang kaya menyumbangkan uang, orang-orang berotot berkontribusi dengan tenaga kerja, para pedagang menyumbang barang-barang, dan populasi umum berkontribusi banyak orang untuk semua bergabung dengan tentara persiapan untuk perayaan ini. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa pendeta Zola dan ksatria gereja suci Chambord City juga bergabung dengan pasukan pengawal, dan para biksu dan ksatria semuanya menunjukkan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberikan banyak dukungan keuangan. Zola dan Luciano juga secara pribadi naik ke puncak Gunung Timur, melakukan doa pagi setiap pagi dengan sikap yang sangat taat, seolah-olah orang yang naik tahta dalam 4 hari bukanlah Alexander, melainkan Paus Sergieli. Pada saat yang sama, ada juga tamu dari jauh yang datang ke kota Chambord. Setelah mendengar berita tentang Alexander memasuki masa dewasa dan naik tahta, banyak negara kecil di sekitar kota Chambord yang berafiliasi dengan Kekaisaran Zenith juga mengirim utusan untuk memberi selamat kepadanya. Tentu saja, Kerajaan Zenith memiliki 250 negara yang berafiliasi, jadi yang datang untuk memberi selamat kepadanya hanya sebagian kecil. Lagi pula, kota Chambord hanya kota lapis 6, dan masih menjadi pertanyaan apakah kota itu bisa mempertahankan status kota lapis 6 di dalam latihan perang kekaisaran yang akan datang. Yang lemah tidak membutuhkan diplomasi, dan itu adalah hukum yang sama di benua Azeroth. Pagi, burung bernyanyi di antara aroma bunga. Ruang diskusi raja. Di kolam kecil di tengah aula, air bersih mengalir, dan ikan merah mengibaskan ekor mereka. Di kursi-kursi batu di kedua sisi kolam, duduk para pemimpin kota Chambord yang saat ini mengadakan pertemuan untuk upacara kenaikan Raja Alexander yang akan datang. Ini adalah pertemuan panjang, selain para pejabat militer dan kaum bangsawan, ada juga orang-orang yang sangat dihormati yang diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Di kursi batu pertama di sisi kiri di bawah tahta, Bentara Bas meringkas informasi yang telah dia patuhi. Pangeran Aubiner kota Sereit, Pangeran Modric kota Lake, Pangeran kota Senhua. Bas tua yang tampan mengatakan sekitar 20 nama negara dalam satu napas, mendongak, dan perlahan-lahan melihat semua orang di kursi batu sambil melanjutkan. Ini adalah daftar utusan semua negara yang datang untuk memberi selamat penerimaan resmi kanonisasi Raja Alexander. Sereit City anak kerajaan level 3 juga mengirim seseorang. Brook yang duduk di kursi pertama sisi kanan mendengarkan dan sedikit mengernyit, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan terkejut, bukankah mereka teman baik dengan Blockstone City? Bahkan salah satu yang disebut Five Eagles, dari 250 anak perusahaan pangeran kota Pangeran Aubina dikirim ke sini. 5 elang.
Fei dengan sangat sensitif menangkap istilah ini. Ya yang mulia, di 250 kota cabang di Kekaisaran Zenith, berbagai elit muda muncul di antara berbagai pangeran keluarga kerajaan. Mereka semua sangat berbakat dan juga telah dibina dengan penuh semangat oleh keluarga kerajaan, dan orang-orang yang tidak memiliki yang lebih baik untuk mengelompokkan nama mereka bersama dan menyebut mereka sebagai 10 Elites, 9 Warriors, 8 Pro, 7 Wolves, 6 Heroes, 5 Eagles, 4 Blooded, 3 Mad, 2 Hidden, 1 Sword. Pangeran kecil Sereit City, Aobina, adalah salah satunya. 5 Eagles ini, Wing Eagle, dan dikabarkan telah mencapai tingkat kekuatan bintang 4. Selain itu, Sereit City ini adalah kerajaan afiliasi tingkat 3, tetapi mereka selalu sangat dekat dengan musuh bebuyutan kita, Black Rock City, sehingga mereka dapat dianggap sebagai salah satu musuh potensial kita. Aku tidak berpikir bahwa mereka benar-benar akan mengirim seseorang untuk melihat upacara yang mulia, dan dari semua orang, mereka mengirim Wing Eagle Aobina. Aku menduga mereka memiliki niat buruk. Brook mendengar pertanyaan Fei dan segera berdiri dan menjelaskan secara singkat asal-usulnya, 5 Eagles serta hubungan Chambord dan Sereit. Fei mengangguk dan mengerti secara umum. Sebuah kota kecil tingkat 3 yang sebenarnya memiliki seorang pangeran dengan kekuatan bintang 4 sedikit mengejutkan Fei. Di samping 5 Eagles ada juga 10 Elites, 9 Warriors, 8 Pro, 7 Wolves, 6 Heroes, 4 Blooded, 3 Mad, 2 Hidden, 1 Sword. Orang-orang ini jelas bukan karakter yang tidak penting, terutama 10 orang di depan tingkat bintang 4, 5 Eagles, kekuatan mereka jelas menakutkan. Penemuan ini membuat Fei tiba-tiba merasakan rasa urgensi dan membuatnya merasa seperti katak kecil yang duduk di dasar sumur. Dia awalnya berpikir bahwa kota Chambord telah berkembang dengan sangat baik baru-baru ini, tetapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, itu bukan hampir cukup. Masih belum cukup hanya mengandalkan ramuan Hulk. Tapi di samping itu, tingkat 4 Lake City selalu sangat dekat dengan Chambord. Raja Blanco dari Lake City dan Ayah Paduka memiliki hubungan yang sangat dekat, saling memanggil saudara. Kali ini, Pangeran kecil Modric yang datang untuk memberi selamat baru berusia 16 tahun, tetapi sudah diakui sebagai salah satu 10 Elites, dengan kekuatan bintang 2 puncak dan masa depan yang tak terukur. Aku pikir Yang Mulia harus secara pribadi bertemu Pangeran Modric, saran Bast. Baik, mengenai penerimaan kedutaan, kamu akan mengatur segalanya dan biarkan aku tahu hasilnya. Fei merasa kepalanya membesar karena konferensi semacam ini. Hal-hal kecil yang tak terhitung jumlahnya menumpuk dan menjadi rumit. Dia berpikir sejenak, langsung meninggalkan kekacauan itu kepada calon mertuanya. Kemudian dia tanpa malu-malu menepuk langsung melarikan diri dari aula. Di aula, semua orang saling memandang dalam keheningan yang canggung. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang ingin naik ke tahta setinggi ini, dan setelah mereka naik tahta, banyak dari mereka akan memegang kekuasaan mereka dengan erat karena takut berbagi sedikit dengan orang lain. Namun, Alexander adalah kebalikannya, dan bersembunyi dari kekuatan seolah-olah itu adalah penyakit. Raja ini benar-benar unik, tetapi siapa yang akan membantu para menteri di dalam aula keluar dari atmosfer yang canggung? Ayo, lanjutkan diskusi kita. Bast menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Aku akan melaporkan detail terakhir kepada Yang Mulia dan membuat keputusan nanti. Gunung belakang Chambord City, alun-alun penjara air penjara baja asli. Tempat ini telah lama diklasifikasikan sebagai terlarang dan sepenuhnya diblokir. Tentu saja, sepertinya tidak ada yang salah dari penampilan luarnya. Para penjaga seperti sebelumnya, hanya ada 4 atau 5 prajurit yang luar biasa dan santai yang tersebar di pintu masuk kastil batu. Namun dalam gelap, ke-22 pejuang itu mengikuti pola aneh di semua sisi jalur gunung yang berpatroli, dan bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa masuk tanpa terdeteksi. Sebagai raja, Fei dengan lancar memasuki tanah terlarang tanpa hambatan dan langsung turun ke labirin gua batu bawah tanah. Gua batu bawah tanah yang awalnya gelap telah berubah secara signifikan. Dibandingkan dengan luar yang tenang, bagian dalamnya jauh lebih aktif, dengan suara gemeretak batu dan logam yang berdentang di semua tempat. Pejabat penjara Olek dan pemimpin pasukan pengawal raja saat ini memimpin ratusan tentara yang dipilih dengan cermat, menurut cetak biru pada kulit binatang yang disediakan oleh Fei,
untuk sepenuhnya memperbaiki kembali penjara air ini. 100 pekerja yang bekerja di sini adalah semua elit yang dipilih oleh Brooks sesuai dengan perintah Fei. Mereka memiliki latar belakang yang bersih, loyal dan dapat diandalkan, dan setelah disempurnakan oleh yang terdilusi, Hulk Potion, kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Meskipun belum ada dari mereka yang naik level menjadi prajurit tingkat bintang, masing-masing tubuh fisik mereka telah mencapai lebih dari ribuan pound. Mereka kuat secara tiran, jelas sebanding dengan 22 prajurit dari pertempuran jembatan batu sebelumnya. Mereka juga dilatih oleh master seperti Peter Chech, sehingga mereka mulai mengambil bentuk sebagai prototipe tentara besi. Penjara air yang awalnya menakutkan mengubah tampilannya sedikit demi sedikit. Pagar besi yang ternoda darah dan instrumen penyiksaan telah dihapus. Di aula batu besar seperti interior gedung pencakar langit yang jauh ke koridor, selusin tungku besi telah didirikan. Pandai besi terbaik di kota Chambord membawa murid dan asisten terbaik mereka, dan bersama dengan bantuan para prajurit, mereka terus mengirim pagar besi ke dalam tungku untuk dilebur. Mengikuti gambar yang disediakan oleh Fei, mereka menciptakan hal-hal baru yang tampak aneh. Benda-benda ini bukan pedang atau baju besi, kebanyakan hanya instrumen dan gadget aneh yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Bersambung.